Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Siritonga dengan NPM 233510300. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas Islam Riau. Baiklah, saya di sini saya akan membuat video tentang pembuatan website dengan menggunakan Pinia, JSON Router, Axios, dan lain-lainnya. Baiklah, pertama-tama saya membuka dari pemrograman yang telah saya buat. Disclaimer, saya di sini telah membuat pemrogramannya semuanya. Jadi saya di sini akan menjelaskan dari pemrograman yang telah saya buat, kemudian saya move ke web yang telah saya buat. Jadi saya akan menjelaskan sekaligus tentang pemrograman yang telah saya buat langsung di aplikasi dari VS Code-nya, kemudian lanjut ke webnya yang telah saya buat. Oke, pemrograman yang telah saya buat ini saya masukkan, sudah saya deploy ke dalam public. Bisa teman-teman lihat. Oke, baik. Nah, ini adalah bentuk dari pemrograman yang ada di dalam VS Code. Nah, di sini saya pertama-tama menggunakan Vue.js, Vue. Nah, Vue ini saya pertama kali membukanya itu di dalam Windows R menggunakan CMD. Saya di sini buatnya, terus saya buat create yang telah saya buat itu. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya bisa dilihat dari video yang telah saya buat sebelumnya. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan. Saya menjelaskan di sini, saya pertama-tama akan menjelaskan kenapa saya meletakkan foto di dalam public, bukan di dalam SRC, di dalam folder assets. Kenapa? Karena di dalam folder public ini, foto-foto ini bisa secara langsung di-deploy nampak gambar, sedangkan di asset itu tidak nampak gambar ketika deploy secara public. Oke, saya meletakkan di publicnya ini di dalam folder image. Nah, di sini semua. Nah, ini nih gambar untuk bagian home-nya. Bukan, ini background di semua halaman. Ini adalah gambar yang background di semua halaman. Kemudian untuk dapur, terus gambar meja kopi ini, kemudian kursi, lemari, logo. Nah, logonya ini masuk ke dalam berada juga termasuk dalam logo dari toko kami. Kemudian ada meja, rak buku, sepatu, sofa, TV. Nah, itu semua akan saya masukkan di dalam produk. Nah, di produk ini saya akan letakkan di dalam keranjang. Nah, di keranjang ini terhubung dalam checkout. Jadi produk, keranjang, sama checkout ini saling berhubungan. Berhubungannya di apa? Pertama di detail gambarnya, kemudian di produknya semuanya itu masuk saling terhubung halamannya. Kemudian saya di sini di dalam pemrograman saya buat di sini semuanya pemrograman berbasis komponen itu sebagai lisensi atau footer yang telah saya buat di dalam website. Oke, sepertinya saya akan langsung masuk ke gambaran bagaimana website itu ya. Ini adalah website yang telah saya buat. Oke, kita mulai dari login aja langsung. Nah, di login ini, kalau ketika masuk, ini tadi saya sudah masukkan ya teman-teman, makanya bisa langsung masuk. Oke, pertama-tama sebenarnya kalau misalnya kita tidak mempunyai akun di dalam website ini yang telah saya buat, kita daftar dulu. Nah, ini kita buat apa ya? Afilah. Nah, ini passwordnya kita buat namanya sini1, kemudian konfirmasi passwordnya demi menjaga keamanan, kemudian bisa langsung daftar. Nah, ini nanti langsung oke kan? Nah, pas langsung ditekan oke dari peringatan sana tadi, message-nya. Nah, ini langsung masuk ke halaman login. Ini kenapa Teresia terus? Karena di laptop saya atau apanya, passwordnya bisa secara otomatis. Nah,
Ini kita masukkan username dan password yang telah kita buat tadi. Nah, saya jelaskan dulu di bagian login sama registernya. Nah, lanjut ke pemrogramannya. Di bagian login sama registernya ini saling terhubung. Dari mana taunya saling terhubung? Di dalam router link nih. Nah, router link itu tandanya halaman dari login ke register itu saling terhubung. Di dalam halaman login ini diatur di script. Scriptnya ada yang salah. Di sini passwordnya semuanya, kalau misalnya kita salah masukkan password, nah kalau misalnya kita salah masukkan password bisa langsung ada tanda dari password salah. Kalau misalnya kesalahan dalam memasukkan password. Kemudian masuk ke yang lainnya, ke register. Nah, di register ini konfirmasi password tidak cocok. Nah, ini sama juga. Misalnya saya salah masukkan konfirmasi passwordnya. Langsung aja coba. Misalnya kita di daftar, misalnya ini Teresia, terus kita masuk konfirmasi passwordnya tidak. Nah, itu konfirmasi password tidak cocok sesuai dari register ini. Dia langsung berikan gambarnya aja biar kayak langsung nampak bagaimana jalannya pemrograman yang telah saya buat itu. Nah, jadi harus sesuai dengan password yang telah dibuat. Nih, seperti ini. Ini udah sesuai dengan yang saya buat. Masuk. Kita bikin admin aja. Nah, pendaftaran berhasil. Jadi kalau misalnya salah memasukkan konfirmasi password yang tidak cocok, itu akan ada tulisan konfirmasi password tidak cocok ini. Nah, ketika udah langsung kita oke kan. Nah, langsung masuk ke admin. Nah, itu tadi itu adalah peringatan kenapa dari tadi Teresianya muncul terus karena pengaturan dari webnya. Oke, masuk. Nah, kalau misalnya masuk langsung ke halaman pertamanya yaitu berada. Nih, berada ini saya letakkan di homepage. Nah, berada ini cuman mengatur dari kotakan ini aja. Sedangkan yang di atas ini yang diatur oleh pemrograman saya buat beda lagi di navbar. Di navbar ini saya buat komponen. Beda dengan home. Home ini saya pakai di pack. Pack itu apa? Pack itu halaman. Jadi ini semua kayak card ini masuk ke dalam keranjang. Checkout ini masuk ke dalam halaman checkout. Kemudian produk detail sama produk list ini termasuk ke dalam halaman produk. Pada halaman produk ini masuk ke produk card. Sedangkan di halaman login sama register tadi sudah di awal tadi halamannya sudah di move kembali ketika sudah selesai. Dan di sini bisa juga diklik logout untuk apa? Untuk bisa kembali login atau keluar dari aplikasi ini. Kalau misalnya keluar berarti sudah tidak ada akun dan buat akun lagi atau misalnya masukkan ke dalam halaman login tadi sudah dimasukkan passwordnya. Oke, terus kita masuk ke penjelasan home. Nah, di penjelasan home ini masuk ke dalam selamat datang. Ini masuk ke dalam sequence. Saya menggunakan ini kenapa berat terus? Saya menggunakan kelas anime. Saya menggunakan anime ini di dalam div class container. Nah, ini diatur di dalam style. Nah, ini masuk ke dalam animasi style.
Nah, ini highlightnya ini saya pakai warna hijau sesuaikan dengan tema yang telah saya buat di webnya. Kemudian ini juga ini pemrograman ini mengatur dari logo, kemudian teks, kemudian juga dalam kotakan ini juga. Jadi background yang di luaran tuh terkesan ngeblur hitam gelas. Sedangkan di dalam kotakannya ini untuk menampilkan gaya gradasi kekinian saya buatnya seperti ini. Oke, kita langsung di dalam home ini dia terhubung ke halaman produk. Jadi ketika klik produk langsung masuk ke daftar produk. Nah, di daftar produk ini masuk semuanya foto-foto yang tadi. Tapi foto-foto yang ini di dalam produk list. Nah, di dalam produk list ini masuk ke dalam fotonya di sini. Terus deskripsinya. Tapi kalau misalnya ini semua akan terjadi error. Makanya saya membuat produk detail. Produk detail itu untuk apa? Produk detail itu saya buat untuk menambahkan keranjang ini sama harganya langsung. Jadi yang di produk listnya sini ada harganya, di dalam produk detailnya ini masuk. Nah, gitu. Kemudian ada di dalam produk card, di komponen. Nah, ini buat menambahkan deskripsinya biar tidak terjadi error. Jadi langsung kayak masuk lagi ketika diklik ini langsung masuk ke dalam keranjang. Masuk ke dalam halaman keranjang, tapi ini saya buat banyak fitur ya. Terutama jika menambahkan tambahan keranjang di sini langsung ada tulisan meja minimalis masuk ke dalam atau ditambahkan ke dalam keranjang halaman keranjang. Jadi ada notifikasi bahwa yang kita klik itu masuk ke dalam keranjang. Nah, di dalam keranjang ini saya buat tampilannya seperti ini. Ini masuk ke file cardpack tuh mengatur dengan keranjang. Nah, di router ini masuk terhubung ke checkout. Nah, di checkout ini di sini nih di keranjang ini saya menggunakan teknik CFD. Nah, bisa dihapus, diedit, dan bisa ditambah, diedit, dan dihapus. Di sini juga saya di dalam keranjang ini saya menambahkan atau terhubung dengan produk yang ada gambarnya, kemudian masuk ke dalam deskripsi. Bisa lihat di sini, ya item ini. Nah, ini nih bisa terhubung ke produk dengan menggunakan ini, itemnya. Nah, ini semua adalah totalnya. Kalau misalnya berkurang, ditambah. Nah, kemudian di dalam keranjang ini bisa langsung check out. Nah, check outnya ini langsung ke sini. Nah, di check out ini tampilannya hampir sama seperti keranjang tadi. Bedanya untuk check out tampilannya cuma seperti ini aja. Kayak menjelaskan secara detailnya lagi kembali untuk konfirmasi pembayaran, untuk konfirmasi pembelian kembali. Bahwa yang dibeli meja makan sebanyak 2. Nah, seperti ini. Diapakan lagi, diyakinkan lagi jika membelinya. Jadi pembeli juga tidak, oh iya saya membeli ini. Pembayaran QRIS. Nah, jika pembayaran QRIS berhasil, bentukannya seperti ini. Langsung kayak pembayaran berhasil dengan metode QRIS. Kita okekan aja, langsung balik ke halaman berada. Oke, lanjut ke penjelasan navbar. Tadi saya belum menjelaskan di bagian navbar, saya cuma menjelaskan sedikit saja di pas penjelasan dari home tadi. Nah, di navbar ini semuanya saling terhubung, semuanya berada, produk, keranjang. Nah, kenapa bisa terhubung? Nah, sekali lagi, router link itu masuk ke dalam cara agar semuanya terhubung. Nah, ini juga
Nah, ini terhubung semuanya. Dan terus di dalam navbar ini menambahkan button logout. Kenapa menambahkan button logout? Untuk login tadi, login biar keluar dari webnya. Jadi aplikasinya yang misalnya dari HP atau apapun itu perangkatnya tidak kecolongan pembelian atau tidak salah akun. Kemudian saya jelaskan lagi masuk ke dalam router index.js ini. Nah, di router index.js ini saya mengimportkan komponen dari halaman. Jadi semuanya saling terhubung lagi di index.js ini. Index.js ini untuk perpindahan dari halaman-halaman masuk ke dalam router. Jadi gunanya router ini untuk perpindahan halaman lebih fleksibel. Jadi perpindahan halaman 1, halaman 2 lebih mulus dan fleksibel gitu. Masuk ke store. Nah, ini untuk penjelasan, ini yaitu penjelasan dari import dari Pinia. Nah, ini yang saya bilang di awal video tadi, bahwa saya membuat web ini dari Pinia, kemudian Axios, JSON, router. Nah, JSON-nya ini masuk ke dalam DB. Apa sih DB? Nah, DB-nya ini masuk ke dalam produk. Ini penjelasan detail dari produknya. Agar bisa teratur, cocok, bagus gitu. Review. Nah, app review ini juga sama seperti footer tadi, tapi lebih menegaskan lagi di bagian sini. Kemudian di bagian app review ini masuk ke navbar, navbarnya ke login. Oke, terus kemudian saya ada penjelasan dari README. Nah, di README ini saya menjelaskan detail dari web yang telah saya buat, yaitu toko perabotan Nusantara. Dirancang untuk menyediakan layanan penjualan berbagai perabotan rumah tangga secara daring. Jadi lebih fleksibel gitu, di mana-mana bisa membeli perabotan. Tapi ini juga bisa dipakai untuk di kasir, yang seperti saya jelaskan tadi. Oke, baiklah. Sekian dari penjelasan yang telah saya buat. Jika saya ada salah kata, mohon maaf karena di sini saya juga lagi belajar. Saya ucapkan bye-bye.